Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Punya Makna bareng aku, Yana. Dan hari ini kita bakal bahas tokoh nasional yang coolnya tuh beda level, bukan cuman proklamator, tapi juga contoh nyata orang yang berakhlak mulia. Siapa lagi kalau bukan Bung Hatta. Nah, di sini udah bareng aku dua cowok keren yang siap ngobrolin topik ini. Yang pertama ada Rozi, halo. Halo, wah, langsung disebut keren aja ini. Makin semangat. Haha, biar semangat dong. Lalu ada juga Afif yang katanya suka banget bahas soal integritas anak muda. Halo juga Afif. Hai, halo semua. Siap ngobrol santai tapi penuh isi. Oke, jadi Bung Hatta ini dikenal banget nih sebagai orang yang low profile meskipun jabatannya yang wakil presiden. Menurut Rozi, apa yang bikin beliau ini layak dijadiin panutan dari sisi akhlak? Yang paling gue salut sih, beliau tuh waktu tetap nggak cuma ngomong soal kejujuran dan kesederhanaannya, tapi benar-benar hidupin itu. Bahkan waktu jadi wapres, dia nolak fasilitas mewah. Gue rasa jarang banget sih pejabat yang seperti itu. Nah, setuju banget. Bahkan nih ada cerita legend. Beliau nabung bertahun-tahun cuman buat beli mesin jahit buat istrinya. Nah, ya, mungkin sebagian orang berpikir, sampai segitunya. Padahal beliau mau menunjukin nggak harus pakai jabatan buat keuntungan pribadi beliau. Nah, kalau menurut Afif sendiri nih, apa nilai yang masih relevan banget nih buat anak muda zaman sekarang? Kalau gua, dua kata, disiplin dan haus ilmu. Bung Hatta tuh rajin baca, nulis, belajar, sampai tua. Sekarang banyak orang pengennya instan, padahal perubahan besar butuh konsisten kayak beliau. Nah, benar banget. Jadi bukan cuma semangat perjuangan, tapi juga kualitas pribadi yang harus dibentuk terus-menerus ya. Exactly. Plus, beliau tuh rendah hati banget. Posisi boleh tinggi, tapi sikapnya tuh nggak merendahkan orang lain. Nah, kalau kita hubungin nih ke nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, kira-kira Bung Hatta ini udah mewakili semuanya belum? Gua sih udah udah banget ya. Dia akuntabel, loyal ke bangsa, harmonis sama semua golongan. Dan kalau boleh nambahin, beliau itu kompeten di banyak bidang, politik, ekonomi, pendidikan, semua dikuasain. Plus adaptif sama situasi, dan suka kolaborasi sama tokoh lain. Keren. Nah, untuk terakhir nih, pesan singkat dari kalian buat pendengar kita biar nilai-nilai Bung Hatta ini nggak cuma jadi cerita sejarah. Saya pribadi jangan cuma hafal sejarah saja, tapi harus kita teladani. Integritas itu keren, dan Bung Hatta udah buktiin itu. Kalau dari saya, mulai aja dulu dari diri sendiri. Nggak usah nunggu jadi pejabat buat jujur, disiplin, dan sederhana. Mantap. Terima kasih banyak untuk Rozi dan Afif udah ngobrol bareng kita hari ini. Semoga kita semua bisa jadi Bung Hatta versi masa kini di lingkungan kita masing-masing. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Muhammad Hatta. Hatta itu sosok yang berbeda. Ia lebih memilih mengangkut 16 peti bukunya dibanding 11 anak angkatnya. Kecintaannya terhadap buku sangatlah besar. Bagi Bung Hatta, dengan buku dia dapat berkeliling dunia dan dapat mengobrol dengan tokoh-tokoh hebat dunia. Tak ada yang dapat mengalihkan kecintaan Pak Hatta kecuali buku dan tanah airnya. Beliau memilih fokus membela tanah airnya lewat organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia. Beliau aktif menulis kritik dan pemikirannya di koran-koran yang bahkan lebih tajam daripada peluru senapan. Tulisan-tulisan beliau membuat Belanda ketar-ketir. Beliau kemudian ditangkap karena dianggap menghasut dan membuat kerusuhan. Namun hal tersebut tak membuat beliau menyerah. Dalam kurungan penjara, Bung Hatta menyusun perjuangannya.
dan dalam persidangan beliau dengan lantang menghantam Belanda tanpa keraguan dan menuntut Indonesia harus merdeka. Dengan pidatonya yang menggelegar, beliau akhirnya dibebaskan. Berorientasi pelayanan. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, beliau selalu memperjuangkan nasib bangsanya. Dibanding pribadi atau kelompok tertentu, beliau selalu berorientasi kepada kepuasan seluruh lapisan masyarakat bangsa ini. Akuntabel. Bung Hatta selalu memegang teguh prinsipnya, terutama bekerja jujur dan penuh tanggung jawab. Alkisah, Bung Hatta pernah berobat ke Eropa. Usai berobat, ada sisa uang dari yang diberikan oleh negara. Bung Hatta memerintahkan sekretarisnya untuk mengembalikan uang tersebut. Padahal sekretariat negara mengatakan, uang yang sudah dikeluarkan sudah menjadi hak dari penerima. Namun Bung Hatta tidak mau. Ibarat dia menerima uang tersebut, berarti dia tidak menggunakan sesuai peruntukannya. Jadi fasilitas negara harus digunakan sebagaimana mestinya. Kompeten. Hatta tumbuh sebagai anak yang sangat tekun, pandai, dan juga disiplin mengaji. Kedalaman pemikiran Bung Hatta tumbuh sejak ia menjadi pembaca yang baik. Ya, Hatta sangat senang membaca buku. Sejak remaja, entah sudah berapa banyak gagasan para tokoh yang ia baca. Ia berusaha menemukan gagasan apa yang ideal diterapkan pada bangsanya. Sebuah tatanan negara dengan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kecintaan terhadap buku dan semangat beliau untuk terus menuntut ilmu membuktikan beliau untuk terus meningkatkan kompetensinya. Harmonis, kehidupan glamor, rumah, dan mobil mewah sudah menjadi gaya hidup para pejabat saat ini. Masyarakat pun kembali merindukan figur-figur pemimpin yang sederhana, suka menolong, dan pantas untuk dijadikan teladan. Sejak kecil, Bung Hatta sudah dikenal hemat dan suka menabung. Akan tetapi, uang tabungan tersebut selalu habis untuk keperluan sehari-hari dan membantu orang yang memerlukan. Kondisi keuangan Bung Hatta memprihatinkan, sampai-sampai sepasang sepatu Belly pun tidak pernah terbeli hingga akhir hayatnya. Tidak bisa dibayangkan, seseorang yang pernah menjadi nomor 2 di negeri ini tidak pernah bisa membeli sepasang sepatu. Mimpi itu masih berupa guntingan iklan sepatu Belly yang tetap disimpan dengan rapi. Loyal. Kecintaan Bung Hatta terhadap tanah air tidak perlu diragukan lagi. Beliau terus berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau melakukan upaya diplomasi berdasarkan rasa cinta tanah air dan percaya diri. Beliau adalah diplomat ulung dan sangat disegani. Banyak sekali perundingan yang dilakukan oleh Bung Hatta, baik saat melawan penjajahan dalam rangka kemerdekaan maupun dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Bung Hatta tidak pernah gila akan ambisi. Dia pernah menolak semua tawaran untuk menjabat komisaris perusahaan nasional dan internasional. Adaptif. Muhammad Hatta adalah seorang negarawan yang melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual di awal kemerdekaan. Salah satunya adalah gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Konstruksi ekonomi kerakyatan inheren dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Artinya, gagasan ekonomi kerakyatan merupakan nilai yang urgensinya membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Semua peristiwa-peristiwa besar dunia, seperti kebijakan politik etis Belanda, kekalahan Rusia atas Jepang, revolusi komunis, dan depresi besar Eropa, mendorong Bung Hatta melahirkan sebuah pemikiran bahwa bukan isme-isme bangsa Eropa yang akan menolong Indonesia, tapi pemikiran yang digali dari kehidupan dan kebudayaan Indonesia yang akan melakukannya. Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah ideologi jalan tengah yang digagas Bung Hatta dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang saat itu. Kolaboratif. Soekarno dan Muhammad Hatta nyaris selalu digambarkan sebagai pasangan sehati, sevisi. Keduanya dijuluki Dwi Tunggal karena merupakan simbol kepemimpinan Indonesia di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kendati demikian, hubungan keduanya tak selalu mesra. Tak jarang keduanya terlibat perdebatan lantaran memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal pemerintahan. Namun,
keduanya selalu beriringan dalam rangka untuk kemerdekaan dan melawan penjajahan.